Selamat siang Bapak Ibu. Saya senang berada di sini dan kesempatan untuk presentasi sedikit tentang vitalitas bahasa di Indonesia. Judul pembicaraan kita kami di sini Reassessing Language Vitality in Indonesia. Saya Karl Anderbeck, ini rekan kerja saya Fandis Ngarang dari Ethnologue Project Indonesia. Untuk pembicaraan ini kami menggunakan EGIDS Extended Intergenerational Disruption Scale untuk vitalitas bahasa. Tetapi ada kemiripan juga dengan skala UNESCO untuk vitalitas bahasa. Contohnya EGIDS 0 sampai 6A Vigorous kira-kira sama dengan UNESCO Safe. Kalau EGIDS 6B Threatened kira-kira sama dengan UNESCO Vulnerable. EGIDS 7 Shifting dengan definitely endangered, EGIDS 8A dengan severely endangered, 8B dengan 8B nearly extinct dengan UNESCO critically endangered, dan EGIDS 9 dan 10 dormant extinct dengan UNESCO extinct. Di tahun 2012 saya dan rekan kerja melakukan satu survei vitalitas bahasa di seluruh Indonesia. Menggunakan informasi dari etnolog, wawancara dengan orang di lapangan, laporan yang diterbit atau belum terbit, dan dapat informasi tentang penggunaan bahasa dengan 586 dari 700 sekian bahasa di Indonesia. Tapi sering informasi itu kecil, tidak terlalu terpercaya informasinya. Tetapi dari survei itu, ini informasi yang diperoleh vitalitas bahasa di Indonesia. Hampir setengah bahasa Indonesia masih dianggap kuat, tidak bergeser dari generasi ke generasi. Sedangkan seperempat sedang bergeser, sedang terancam dengan sebagian anak masih belajar bahasa itu, tetapi ada sebagian yang tidak belajar lagi. Dan mungkin seperempat lagi yang sudah bergeser, anak-anak tidak menggunakan lagi, mungkin hanya generasi orang tua atau mungkin nenek, kakek nenek, atau buyut yang generasi terakhir penutur bahasa itu. Jadi itu gambaran dari kira-kira 13 tahun yang lalu. Nah, jadi pertanyaan untuk studi ini, bagaimana kalau kita mengolah data lagi, kesimpulan sekarang, dan keadaan vitalitas bahasa, keterancaman bahasa di Indonesia sekarang ini. Banyak ambil data dari informasi dan kesimpulan dari data sensus 2010. Ada beberapa pertanyaan di sensus yang relevan buat pertanyaan ini. Contohnya, apakah Bapak Ibu bisa berbahasa Indonesia? Bapak Ibu suku mana? Bahasa yang paling sering digunakan apa? Dan ada juga pertanyaan demografi, umur, jantina, pendidikan. Dan kalau orang menggunakan bahasa yang berbeda dengan etnisnya, kita bisa membuat kesimpulan tentang vitalitas bahasa. Dari hasil sensus dari tahun 70 sampai sekarang, ada peningkatan kemampuan bisa bahasa Indonesia dari 63% sampai 92%. Jadi cukup naik, dan yang paling bertambah itu perempuan dari daerah pedesaan. Sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia juga sangat naik dalam periode ini. Dari tahun 80 sampai sekarang, sampai 2010, naik dari 12% sampai 22% orang yang di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka.
ada ya keseragaman di antara daerah yang cukup nyata, di bawah 5% di beberapa kabupaten provinsi sampai lebih dari 50% di beberapa provinsi lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Juga di antara komunitas bahasa berbeda sekali. Ini semua bahasa ini di bagian selatan Sumatera, tetapi ada di bawah 5% sampai di atas 50% yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Dan faktor yang paling penting rupanya dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari itu pendidikan. Semakin naik pendidikan, semakin sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Ya, jadi data yang kami ambil untuk kemudian, lebih tepatnya data yang kami bisa olah untuk saat sekarang untuk kemudian mencoba untuk melihat secara keseluruhan adalah 182 bahasa yang ada di Jawa, Sumatera, Maluku Utara, dan Maluku. Jadi kalau kita melihat data set yang sama yaitu data 2010 dan kemudian bandingkan dengan analisis 2012, maka bisa kami simpulkan bahwa 42% bahasa itu memiliki rating vitalitas yang sama. Jadi analisis di tahun 2012 masih tetap sama seperti yang kami olah. Tetapi ada banyak evaluasi yang seharusnya terjadi pada 54% bahasa yang ternyata lebih lemah. Jadi ini menunjukkan adanya gap ya sebenarnya bagaimana negara seluas ini ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian vitalitas, ada sekitar 54% bahasa dalam konteks studi kasus ini. Apa yang kita pikir kuat ternyata dia ketika kita lihat lagi kemudian lebih lemah. Dan ya secara keseluruhan sejak 2013 kami sudah melakukan mencoba update 431 bahasa. Dan dengan demikian 683 dari 725 itu setidaknya memiliki informasi vitalitas. 42-nya ya masih unknown. Sepertinya ini bahasa-bahasa yang banyak di wilayah Papua. Ya, kalau data yang sama, dataset 2010 kemudian kita olah dan kemudian kita taruh pemberat ya, bobot bandingkan dengan studi pustaka terbaru, terus kemudian termasuk riset lapangan, maka bisa kita lihat ya perbandingan antara 2013 dan 2025 terjadi pergeseran yang sangat cukup signifikan, cukup besar, bukan signifikan untuk yang kategori kuning ya, kita lihat keterancamannya membesar dari 26 menjadi 47%, dan untuk yang shifting naik 1%, dan untuk yang disappearing dari 15% menjadi 17%, dan strong bahasa yang kuat itu kemudian semakin sedikit jumlahnya. Ya, dengan demikian kalau konteks 2025 sekali lagi dengan dataset yang sama kita coba untuk mengkalibrasikannya dengan metode-metode lain seperti penelitian studi pustaka dan lapangan, maka kami menemukan bahwa setidaknya ada 22% bahasa yang kategori strong, itu artinya kalau dalam skala EGITS itu 6A ke atas, setidaknya bahasa ini dituturkan oleh seluruh generasi. Ada 47% yang kategori terancam, dengan kata lain kalau dalam skala EGITS itu ada kategori 6B, yaitu hanya sebagian kecil anak-anak yang masih menuturkannya, ada 14% itu shifting. Itu artinya yang menggunakannya itu adalah rata-rata orang tua, lebih tepatnya generasi seperti saya karena EGITS mendefinisikan sebagai child bearing generations, dan 17% itu adalah disappearing. Ya, kira-kira seperti ini pola regionalnya. Kita bisa lihat bahwa bahasa-bahasa yang bergeser atau kemudian menghilang itu rata-rata lebih banyak di wilayah Indonesia Timur. Nah, ini secara sekilas kondisi terbaru ketika kita mencoba untuk memindahkan data secara peta dengan GIS.
maka kita bisa lihat ya untuk konteks Maluku sangat sedikit ya. Kalau kita lihat di legend itu yang kategori hijau adalah 6A yang kuat, cukup kecil, sepertinya mungkin bahasa Teor dan bahasa Kurs, pulau-pulau kecil di sana, tapi mayoritas adalah yang kategori terancam, itu pun 6B weak yang sepertinya akan segera menuju ke Egit 7, di mana rata-rata bahasa-bahasa yang di wilayah Maluku adalah bahasa-bahasa yang aktif dituturkan oleh generasi orang tua, dan mungkin mayoritas diantaranya juga adalah generasi kakek nenek. Saya pikir sekian saja dari saya, terima kasih. Ya, demikian kasih dari Bapak Karel Onderbeek dan Vandis Enggarang. Mungkin ada pertanyaan atau masukan? Cukup satu saja ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan Pak Boha. Terima kasih Pak Moderator. Untuk pemakalah yang perlu saya pertanyakan, metodologi yang dipakai yang secara pasti. Artinya perlu saya sedikit kembali ke masa lalu, 2 tahun yang lalu mungkin saya juga pernah sebagai pemateri tentang vitalitas bahasa. Yang saya ungkap waktu itu adalah vitalitas bahasa daerah yang ada di wilayah timur yang sudah dipublikasikan. Saya tertarik masalah itu karena ada suatu metode yang tidak seragam begitu. Tidak seragam. Tujuan saya memang mengungkapkan makalah itu waktu itu biar ada suatu keseragaman. Khususnya di Indonesia. Bagaimana menentukan suatu vitalitas bahasa. Karena dari makalah yang saya angkat itu berbagai macam metode, tujuannya, cara analisisnya, karena itu merupakan studi survei, mengadakan kuesioner, kuesionernya pun beragam, dan juga analisisnya. Termasuk dengan apa yang disampaikan Bapak itu tadi. Dipersingkat pertanyaannya Pak. Metodenya seperti apa? Tadi masalah apa tadi dibilang ukuran-ukurannya itu terlampau gampang gitu apanya. Mengukurnya bagaimana gitu. Kami coba itu mungkin tidak bisa. Dengan yang diterapkan Bapak itu agak susah gitu. Nah, jadi bagaimana Pak, bagaimana agar di Indonesia itu ada satu metode yang sama begitu. Jangan kita mengacu ke barat. Artinya versi Indonesia begitu. Terima kasih, itu saja Pak Moderator. Ya, silakan dijawab Pak. Ya, jadi begini Pak Buha, kalau saya secara pribadi sih metode boleh saja beragam, tetapi bagaimana kita melakukan validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi karena keseragaman juga bisa saja bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang tunggal. Jadi semakin banyak metode yang beragam, ya kita juga bisa melakukan triangulasi dengan baik. Yang penting adalah hasil ini bisa dibuktikan atau tidak, atau sesuai atau tidak. Nah, yang kami fokuskan di sini sebenarnya ada pada intergenerational transmission. Jadi adalah transmisi intergenerasi. Dengan kata lain, apakah ada proses perpindahan bahasa dari generasi orang tua kepada generasi anak-anak? Apakah anak-anak itu masih menuturkan bahasa daerahnya atau tidak? Komunikasi antara orang tua ke anak-anak itu masih terjadi dalam bahasa daerah atau tidak? Demikian pula juga dengan sebaliknya. Nah, dalam konteks data sensus penduduk ini, kita mengambil faktor-faktor tertentu, profil-profil tertentu yang dapat kami olah. Salah satunya adalah misalkan dari muncul profil di mana dari data sensus itu adalah persentase di suatu wilayah, di suatu etnis, di suatu suku, sekian persen anak-anak menggunakan bahasa daerahnya. Kira-kira begitu Pak Bo. Jadi fokus kalau dalam konteks data sensus penduduk itu adalah mengekstrak data mentah, kemudian sehingga kita dapat, suku ini yang mengklaim sebagai suku ini, itu sekian. Dari sekian yang mengklaim itu,
generasinya ada yang usia ini, dan usia itu. Nah dari usia anak-anak, itu yang kami fokuskan, dari usia anak-anak yang mengklaim masih menggunakan bahasa daerahnya adalah sekian persen. Jadi itu kalau dalam konteks sensus penduduk. Nah tapi kan kemudian kita mengambil sensus penduduk ini, kita renungkan dalam konteks skala EGITS, lalu kemudian kita lihat daftar literatur lain yang mungkin pernah mengcapture, meneliti soal bahasa lokal ini. Bagaimana penelitian tersebut? Bisa jadi juga kami memiliki kesulitan, kualitas penelitiannya sangat rendah, atau bisa jadi juga penelitiannya sangat spesifik di satu desa, sehingga kemungkinan untuk menggeneralisir ke wilayah yang lebih luas menjadi lebih menantang. Nah, pada titik ini adalah dalam konteks melakukan triangulasi, seni untuk mencari keseimbangan ini Pak Buha yang kemudian butuh pada titik tertentu harus kita ambil, sehingga kalau mau kita katakan ini pasti angka sekian pun juga kita tidak berani. Tapi pada titik tertentu kita melakukan estimasi, mungkin margin of error-nya sekian, tapi paling penting adalah untuk meneliti bahasa yang sangat banyak di Indonesia ini, mungkin kita butuh helikopter view untuk melihat itu. Bahwa angka pastinya segala macam, ini akan menjadi proses penelitian terus-menerus yang harus kita lakukan. Itu dari saya, mungkin ada tambah dari pakar. Ya. Pak, udah jawabannya Pak Buha ya. Puas. Terima kasih. Ya, demikian pemaparan dari ketiga presenter kita. Kita berikan aplaus kepada ketiga presenter kita. Untuk menutup acara ini, saya akan kembali membacakan sebuah pantun. Burung merpati terbang berkeliling, hinggap di dahan pohon yang rindang. Diskusi hangat telah usai terjalin. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dikenang. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.